Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita Allah terima dan dijadikan sebagai catatan kebaikan untuk menambah timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa itu sebetulnya adalah menahan atau menunda makan, minum dan segala yang membatalkan puasa hingga waktu yang sudah ditentukan. Ternyata dalam penelitian psikologi, menunda kesenangan sesaat itu berimplikasi kepada hal-hal yang baik. Ada satu penelitian psikologi dari Walter Mischel pada tahun 60-an 70-an. Dia meneliti memberikan marshmallow kepada anak kecil. Beberapa anak diberikan marshmallow, kemudian diberikan instruksi, kalau kamu makan marshmallow ini sekarang, kamu hanya dapat yang diberikan, yaitu hanya satu marshmallow. Tapi kalau kamu menunda 15 menit, maka kamu akan dapat 2 marshmallow. Dari beberapa anak yang diberikan instruksi tersebut, ternyata ada anak-anak yang tidak tahan karena dia sudah melihat di depannya ada marshmallow, sehingga kemudian dia memakannya. Itu tidak apa-apa, tapi dia hanya dapat 1. Namun ada juga anak yang kemudian mau menunggu hingga waktu yang sudah ditentukan dan akhirnya dia mendapatkan 2 marshmallow. Nah, penelitian ini tidak berhenti di situ. Beberapa tahun berikutnya, anak-anak yang tadi diikut sertakan dalam penelitian kemudian dilakukan pengujian. Ternyata anak-anak yang mampu menahan hingga beberapa menit sehingga kemudian bisa mendapatkan 2 marshmallow, setelah diuji ternyata kemampuan akademiknya lebih bagus, kemampuan emosinya lebih bagus. Menarik bukan? Nah, inilah yang disebut sebagai delayed gratification atau menunda kesenangan sesaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebetulnya puasa yang kita jalani ini adalah praktek dari delayed gratification versi dewasa. Jadi kita menunda kesenangan sesaat untuk bisa kemudian menikmatinya pada saat waktu berbuka sudah tiba. Kita tidak dilarang untuk makan, tidak dilarang untuk minum, hanya menundanya saja pada saat waktu yang sudah ditentukan. Dan ini rupanya melatih kemampuan kita untuk mampu mengontrol diri, untuk memiliki kesadaran yang penuh bahwa saya boleh makan kapan ketika saat berbuka tiba. Dan ini rupanya mampu meningkatkan kesadaran kita, mampu meningkatkan kontrol diri kita, sehingga kita punya kendali yang penuh atas diri, atas pikiran, dan atas segala yang menjadi godaan-godaan selama berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau kita mampu menahan godaan, mampu menahan berbagai macam tantangan-tantangan selama puasa ini, kita seperti anak yang tadi diteliti terlihat memiliki kemampuan, memiliki tingkat akademik dan tingkat emosional yang lebih bagus. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Sebetulnya kalau kita lihat dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ada 2 kebahagiaan yang akan didapat bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika datangnya waktu berbuka, dan kebahagiaan kedua adalah ketika menemui Tuhannya. Artinya ketika kita mampu menahan makan dan minum sampai batas waktu berbuka, kebahagiaan itu akan lebih terasa. Dan betul-betul itu sesuai dengan hadis Nabi. Kalau kita makan kapan saja, kenikmatan yang kita rasakan tentu berbeda dengan kenikmatan ketika kita menundanya
dan kemudian menikmatinya pada saat yang sudah ditentukan. Jadi makan pada saat kapan saja, dengan makan pada saat yang sudah ditentukan, rasa yang dinikmatinya tentu lebih nikmat, lebih lezat. Kenapa? Karena ada fase menunggu dan ada fase kita mampu melawan hawa nafsu, mampu mengendalikan diri, sehingga ketika saatnya sudah tiba ada kebahagiaan. Aku mampu mengendalikan diri dan akhirnya juga bisa menikmati makanan yang sudah disiapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi puasa ini ternyata punya banyak manfaat. Selain manfaat untuk meningkatkan ketakwaan, tetapi secara diri, emosi mampu meningkatkan kebahagiaan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.